Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nurfaidah dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama ada radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung jarak matahari terhadap bumi, intensitas radiasi matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer. Kedua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Durasi penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya makin tinggi. Wilayah yang mendapat sinar dalam jangka waktu lama, suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih pendek mendapatkan sinar matahari. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut sinar matahari, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. 3. Suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Rata suhu di bumi berkisar 150 derajat pada permukaan air laut. Suhu tertinggi di daerah tropis dan terendah di daerah kutub. Alat untuk mengukur suhu udara disebut termometer. 4. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu udara menurun atau dingin. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari ketika suhu pada saat itu terendah. Adapun kelembaban relatif terendah terjadi pada saat dini hari ketika saat suhu udara tinggi. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak atau kelembaban absolut dan kelembaban nisbi atau kelembaban relatif. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat berubah-ubah. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan karena makin berkurangnya udara yang menekan. Adanya perbedaan suhu juga akan menyebabkan perbedaan tekanan udara. Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang. Volume udara yang mengembang ini menyebabkan tekanan udara menjadi berkurang. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. 6. Penguapan. Evaporasi adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diluapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisikologi vegetasi. 7. Penutupan awan. Penutupan awan adalah berkumpulnya awan dari hasil proses penguapan. 8. Kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya vegetasi, tinggi permukaan tanah. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin besar kekuatannya. 9. Presipitasi. Embun, hujan, dan salju. Hujan turun dari awan yang dinamakan awan mendung atau awan yang mengandung banyak uap air.
Awan ini gelap dan letaknya rendah. Jika awan seperti ini tampak, maka sebentar lagi pasti akan turun hujan. Awan mendung terdiri atas banyak titik air dan butir es. Bila sudah cukup berat, titik-titik air dan butir-butir es itu mulai jatuh ke bawah. Pada waktu butir-butir es jatuh, maka terkumpul melingkupinya. Butir-butir es tersebut bertambah besar, lalu mencair, dan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air hujan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih.